Halo semuanya, aku baru bangun tidur. Tadinya aku mau nulis, cuman mendingan aku cerita aja deh. Sorry ya muka aku berantakan. Aku bangun gara-gara aku nangis, mimpi nangis terus biasa anjing salah satu anjingku yang namanya Chloe itu tahu datang terus jilat-jilat muka aku gitu loh. Aku kan langsung kebangun jijik soalnya kan. Jilat-jilatin air mataku. Nah sudah. Terus aku mau cerita kemarin di Belanda tuh panas banget, banget banget banget. Dan rumahku ini kalau di balkon mataharinya udah tajam dan panasnya luar biasa. Nah ini, ntar aku keluar dulu ya. Kemarin tuh aku sakit 1 hari tuh gara-gara ini nih. Tahu kan, aku orangnya tuh kan nggak bisa ngeliat yang nggak enak dilihat di mata kan. Ya kan, aku selesai mandi. Aku baru mandi. Terus aku ke balkon. Tadi mau ngerokok. Ya biarpun sakit sesuatu gini ngerokok jalan terus. Orang dokter aja bilang kok, yang pokoknya enjoy hidupmu. Jangan nggak usah takut makan apa, jangan nggak usah takut ngapa. Kamu mau ngapain terus bikin. Selama yang penting bisa bikin kamu happy. Itu nomor satu. Itu yang bisa memperpanjang hidupmu tuh cuman itu. Kamu nggak kalau ada orang bilang kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh ngerokok, diemin aja. Toh mereka nggak ngerasain sakitmu. Bukan mereka yang sakit tapi kamu. Itu dokterku yang bilang loh. Mantep nggak? Nah, oke. Terus kemarin ini habis mandi aku ke balkon, kamu ngerokok kan? Aku ngeliat ada tanaman yang kesayangannya Michelle. Itu udah kering dan udah apa? Pokoknya nggak enak dilihat deh. Terus aku ambil pertama aku ke dalam lagi, aku ambil gunting, terus berusaha tak gunting yang mati-mati itu. Terlalu keras nggak bisa. Aku balik lagi, aku ambil pisau tapi tak asah dulu pisaunya. Soalnya aku udah tahu kalau gunting aja nggak bisa apalagi pisau kan. Terus aku asah pisaunya, udah gitu aku keluar, aku guntingin satu-satu nih. Nah, udah setengah jalan, tetap susah napas. Soalnya kan mataharinya kenceng banget nih. Terus udah gitu panas, aku baru mandi, kebayang dong keringetan segala macem. Terus oh ya aku sengaja pakai kalung ini. Aku nggak pakai kalung emas lagi. Ini kalungnya Bonge. Ini kalung kesayangannya Utet yang gambar Vegeta. Sama ini satu ini karena hanya orang Yahudi, orang yang kesayangan Tuhan kan. Jadi aku percaya. Kebetulan juga kita ada darah Yahudinya, ya udah mau gimana lagi. Apa mau cuci darah? Nggak mungkin kan? Jadi mendingan aku pakai gini daripada pakai yang mas-masan itu. Kalau aku sakit, mereka mau pasang alat di dadaku nggak bisa, mereka gunting tau nggak? Kurang ngajar memang ini soalnya itu kalung dari Indonesia itu penjepitnya itu beda gitu loh, yang berbentuk S itu loh. Nah orang sini itu kan tolol ya, udah tolol, goblok, idiot segala macem. Mereka tuh nggak tahu caranya tuh bukanya tuh harus pelan-pelan. Makanya kadang-kadang rusak, patah, lepas, segala macamnya. Oke, aku nggak mau bahas itu lagi. Terus aku kembali lagi ke balkon. Aku potongin kan semua tanaman itu yang udah mati-mati itu. Terus udah setengah jalan nih. Aduh, aku udah mulai sesek. Aku bilang, aduh Tuhan, aku bisa semamput nih. Udah keringetan semua ya. Udah susah napas, aku bilang, aduh aku mati aku nih. Aku bisa pingsan nih di balkon nih. Aku harus cepat masuk ke dalam nih. Tapi kan aku OCD, tahu sendiri kan. Kalau belum selesai, nggak bakal berhenti. Jadi aku bilang, Tuhan, tolong kuatkan aku supaya aku bisa guntingin, bisa apa namanya, potongin semua yang jelek-jelek ini di pohon ini gitu loh, di tanaman ini supaya kelihatannya bagus ya. Terus abis itu Tuhan mau bikin aku apa terserah deh, yang penting ini tanaman harus bagus dulu, aku bilang gitu. Terus aku gunting, aku potong semua satu-satu. Ternyata udah selesai ya. Aku langsung lari ke dalam. Aku lari sambil teriak, tolong, aku bilang gitu. Terus abis itu langsung plek jatuh. Seperti biasanya. Nah,
untung asistenku ini udah terlatih. Dia bilang dia langsung taruh bantal di kakiku supaya kakiku agak tinggi, supaya oksigen dari itu naik ke otak kan kalau kita kurang oksigen pasti kita semaput atau mati. Jadi kalau langsung dia pasang selang di hidungku gitu, terus dia nunggu sampai aku bangun. Nah akhirnya, aduh puji Tuhan aku punya asisten yang seperti itu. Dia udah terlatih banget ya. Terus akhirnya soalnya dia bilang kalau aku tuh soalnya kamu tuh berat banget, aku nggak bisa gendong kamu naikin ke tempat tidur atau ke sofa, nggak bisa. Jadi aku tunggu aja sampai kamu sadar gitu. Jadi dia tunggu sampai aku sadar, baru dia ngomel-ngomel. Makanya tuh udah dibilangin nggak usah ke balkon, orang udah panas, mataharinya lagi panas, kamu tuh orangnya sesean, nggak bisa kalau kamu tuh di tengah matahari tuh kamu nggak bisa. Kalau nggak kamu pingsan karena sesak napas, kamu pasti mimisan. Itu aja, dua itu aja, kamu pilih yang mana. Ini udah kayak gini kamu masih aja itu kerja. Karena aku ngerjain itu kan setengah jam hampir 1 jam, karena keras sekali. Aku potong itu daun-daun yang udah mati, yang rusak itu loh. Nah ini dia ini tuh, jadi bagus kan, udah nggak ada lagi itunya kan. Itu ternyata keras sekali, Tuhan Yesus. Nah ini itunya nih, ini yang bikin aku kemarin langsung jebret, langsung jatuh gitu. Jadi sekedar berbagi pengalaman aja, terutama karena hari ini hari Minggu tuh di gereja ini depan rumahku nih, itu persis itu gereja ada bandnya, jadi kayak Tiberias gitulah. Nah itu sekolah dasar nih, tuh sekolah dasar. Terus yang di sana tuh jadi di balik gereja ini itu stasiun metro, terus mall, tapi kayak di pasar baru gitu yang terbuka. Jadi itu deket kan, jalan cuma 5 menit. Kalau kita lari 2 menit. Utet itu paling sering lari ke metro 2 menit, karena dia selalu terlambat. Jadi sengaja aku bikin video ini karena hari ini hari Minggu, tapi nggak ada belum ada karena di lockdown, jadi nggak ada kebaktian di depan, nggak ada bunyi tong 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 tong. Biasa setiap hari Minggu jam 10 pagi. Tapi kalau di sini ada gereja, ada suara bunyi gereja. Itu gereja ini cuma satu gereja yang depanku nih ya. Sebelah satunya lagi ada lagi sebelah sana. Pokoknya rumahku ini dikelilingi gereja. Padahal aku tuh orangnya paling malas ke gereja. Nggak tahu kenapa, ngantuk. Mendingan aku di rumah berdoa deh. Toh Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, dan aku juga paling gak suka sama pendeta. Mendingan aku aja khotbah daripada pendeta. Soalnya semua omongan pendeta tuh bullshit. Kelemahanku tuh cuma satu. Aku tuh nggak bisa baca Bible. Karena aku tuh bukan cuma baca Bible. Dari sekolah aku kalau belajar buka buku pelajaran tuh cuman dari pertamanya atau novel ya. Itu cuma pertamanya doang, prolog sama ending belakangnya. Jadi tengah-tengahnya tuh aku nggak baca. Makanya aku cuma tahu. Tapi kalau Alkitab tuh aku cuma tahunya Kejadian, Matius sama Wahyu, itu aja. Karena Kejadian itu yang pertama kan, Wahyu yang terakhir. Terus Matius itu asal mulanya Yesus, semuanya itu doa Bapa kami semua tuh lengkap di Matius. Yang lainnya tuh udah malas. Sampai Alkitabku tuh lengket. Karena aku malas baca. Di sini juga ada 4 Alkitab. 1 bahasa Indonesia yang aku bawa dari Indonesia, 2 bahasa Belanda, 1 bahasa Inggris. 4-4-nya walaupun sama ayat dan pasalnya, tapi tulisannya berbeda. Terutama yang Belanda 2 ini. Padahal sama-sama Belanda loh, tapi ayatnya sama, pasalnya sama, kata-katanya berbeda.
beda kata, beda arti loh. Ingat, Ahok di penjara gara-gara itu kan. Makanya. Anyway, by the way, aku mau ngucapin semua yang ada di grup ini selamat Hari Ibu. Uta juga akan ada di grup ini. Karin nggak ada, tapi tetap kalian suatu saat akan menjadi ibu, ya. Terutama mama, selamat Hari Ibu ya Ma. Terima kasih untuk udah nenteng Via 9 bulan lebih, udah setengah mati ngelahirin Via, ngebesarin Via, kasih makan Via, ngajarin Via semuanya. Kalau Via marah sama mama, itu karena mama duluan. Mama tuh temperamental. Tapi mama sebenarnya angel. Jujur aja. Bukannya cari muka. Aku paling gak suka, Via paling gak suka cari muka sama orang. Gak suka. Juga gak suka munafik. Kalau Via gak suka, Via langsung bilang gak suka. Mungkin karena didikan Belanda ya, selama 20 tahun tinggal di sini ya. Kita kalau nggak suka, kita harus bilang nggak suka. Jangan kita, misalnya kita dikasih kue nih, terus kita kalau kita orang Indonesia kan, oh terima kasih, terus kita makan kan, walaupun nggak enak kan. Tapi kalau di Belanda sini, kalau kita dikasih kue terus kita bilang nggak enak, kita nggak mau makan, kita ngomong aja bilang, aduh maaf ya, aku nggak bisa makan, rasanya nggak enak. Sumpah, itu yang terjadi setiap kali. Ini asistenku, kalau dia pulang dari belanja, kan dia yang selalu belanja, karena aku di lockdown toh. Jadi kalau dia pulang, dia bawa segala macam itu. Nanti kalau aku nggak suka, aku ngomel. Padahal duitnya dia, bukan duitku. Dan yang belanja dia, bukan aku. Tapi aku tetap aja ngomel. Aku bilang, kok kamu beli ini? Kok kamu beli itu? Ngapain sih? Ini tuh siapa yang mau makan? Dia bilang, pokoknya, terus dijawab, pokoknya asal ada makanan buat kamu. Sebenarnya aku tahu kamu orangnya itu cerewet katanya. Kalau aku tawarin, kamu mau makan apa? Kamu pasti bilang, ntar ya, pikir-pikir dulu ya. Atau, aduh terserah kamu deh mau masak apa. Atau, aduh aku masih kenyang. Oh, aduh aku malas makan. Nanti perutku sakit lagi, nanti aku pingsan lagi gitu. Aku memang paling udah beberapa hari ini aku perutku kumat lagi, nggak tahu kenapa. Kayak ada yang jalan-jalan di perutku, terus perutku tuh kayak ditikam sama pisau, kayak diterobek, kayak kram setengah mati sampai ke dada sini nih, sampai ke dada sini. Terus tapi mereka udah telepon rumah sakit. Aku bilang, aku sorry, aku nggak mau ke sana karena aku trauma di sana itu ternyata banyak orang bodoh. Aku bilang demi Tuhan, aku bilang soalnya di sana pada nggak pakai masker, sedangkan saya termasuk risiko grup. Kalau corona itu lengket di saya bisa mati, game over. Akhirnya mereka apa? Mereka kalau setiap kali itu mereka telepon aku, video call atau apa. Pokoknya aku paling cerewet deh di rumah sakit. Karena aku tuh jengkel. Mereka pada nggak pakai masker, sedangkan aku pakai masker. Gila nggak? Mereka tuh nggak tahu karena imannya terlalu besar. Gue nggak bakalan ketularan kok gitu. Tapi ya kan bisa jadi carrier buat orang lain. Ini barusan nih, tadi malam di TV ada camp untuk pengungsi. Salah satu orang kena corona, 200 orang kejangkit semua, langsung di lockdown itu campnya itu. Aku nggak tahu di kota mana di Belanda sini, 200 orang. Nggak tahu deh ya, tapi semuanya muda-muda, tahu kan? Di sini kan banyak gold digger, banyak pencari uang dari ini. Mereka dari Timur Tengah, dari Syria, dari Irak, Iran, orang Kurdi, orang semuanya deh. Ya itulah Belanda. By the way, sekali lagi Happy Mother's Day semuanya. Happy Mother's Day adikku Ina sayang, adikku Dona yang paling aku kalau telepon kamu atau aku baca itu, kadang-kadang aku tuh bilang, aduh Tuhan, adikku tuh cuma satu cewek, tapi kenapa kita nggak pernah akur ya? Soalnya dia itu orangnya nggak mau terima kritik orang lain. Makanya lakinya tuh
suka curhat sama aku juga kan. Lakinya tuh udah terlalu sakit hati. Soalnya bininya itu nggak, susah dibilangin. Kalau ngomong tuh pedes dan kasar. Kadang-kadang kita tuh harus menunduk sama suami. Tapi bukan berarti kita ya amin. Setiap kali mereka ngomong apa kita iya. Setiap kali mereka ngomong apa kita bilang amin. Jangan, nggak boleh. Gimana pun kita harus di atasnya mereka. Apalagi di sini, ini Belanda. Belanda ini karena kebanyakan Yahudi, jadi perilakunya secara tradisional mereka mengikuti adat Yahudi. Perempuan adalah raja di rumah, bukan ratu. Laki-laki adalah ratu. Nggak salah, makanya di Belanda banyak bencong, banyak homo, banyak gay. Nggak salah juga di Israel kalau ada laki-laki selingkuh, istrinya berhak membunuh suaminya dan tidak akan dipenjara. Itu hukuman yang adil. Itu di Israel loh. Nah, oke, aku nggak mau panjang lebar lagi. Aku mau beol sekarang. Sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya, ya. Dan sekali lagi Happy Mother's Day buat semuanya. Buat Dona, buat Ina, terutama buat My Evening Star. Aku kangen kalian semuanya. Mudah-mudahan kita bisa cepat ketemu ya. Nggak tahu di sini, di Belanda, nggak tahu di Indonesia, di Jakarta, di Surabaya, nggak tahu juga di rumah Tuhan. Ya, oke? Bye-bye. See you when I see you. Itu katanya ada yang bilang bye-bye. Tuh. Ayo tuh, dia bilang. Duh.